Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan merdeka belajar? Berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan, di dalam Ngawangkong. Mulai kali ini, Ngawangkong kita perluas dengan Ngalalana. Tentu perluasan ini bagian dari apresiasi teman-teman juga yang menginginkan banyak gambaran tentang bagaimana implementasi dan berbagai kondisi ilmu transportasi di lapangan. Nanti kita coba melihat berbagai mana situasi pembangunan, perencanaan, pemeliharaan, dan kita lengkapi juga dengan cara menikmati hasil-hasil infrastruktur transportasi. Di antaranya adalah dengan kita lihat jalur-jalur bersepeda. Insya Allah, para insan mereka belajar nanti akan diajak berkeliling, melihat hasil pengembangan infrastruktur transportasi yang bisa juga dimanfaatkan untuk berolahraga, terutama bersepeda. Baik, para insan mereka belajar, kita lanjutkan pembelajaran tentang jembatan. Tentunya karena kita berada di Indonesia, kita coba kupas terlebih dahulu apa itu jembatan, apa itu pengertian jembatan, bagaimana melakukan perancangan dan perencanaan teknis jembatan yang berlaku di Indonesia. Hari ini coba saya ajak untuk membuka sedikit tentang Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 tahun 2015. Baik, para insan yang akan belajar, pengertian umum dari jembatan menurut SE Menteri PUPR nomor 7 tahun 2015 disebutkan bahwa jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus, baik oleh sungai, oleh saluran, oleh lembah, oleh selat, atau bahkan oleh laut. Dan yang populer saat ini adalah jalan raya dan jalan kereta api. Ada juga pengertian lain menurut Peraturan Menteri PUPR nomor 41 di tahun yang sama, di tahun 2015. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan atau di atas permukaan tanah. Rekayasa lalu lintas pada jembatan dapat mencakup pejalan kaki, kendaraan, saluran pipa, kabel, air, kereta api, maupun kombinasi dari komponen-komponen individual tersebut. Diskontinuitas yang ada berupa jalan raya, sungai, lembah, ataupun berbagai macam hambatan fisik lainnya. Layaknya jalan raya ataupun sistem drainase jembatan merupakan sebuah bagian yang krusial di dalam jaringan transportasi yang pastinya merupakan bagian dari sebuah perencanaan tata guna atau tata wilayah. Baik, para insan mereka belajar, apabila kita bicara tentang perencanaan, maka kita pertama kali harus mengetahui definisi perencanaan teknis menurut Peraturan Menteri PUPR nomor 5. Jadi kali ini nomor 5 di tahun yang sama pula 2015. Apa itu artinya? Definisi perencanaan teknis adalah kegiatan yang berupa proses pemikiran, kreasi, dan perekayasaan dalam rangka mewujudkan infrastruktur. Sumber lain dari Peraturan Pemerintah nomor 34, tapi mundur sedikit, di tahun 2006, menyatakan bahwa perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan yang harus dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kali ini kalau kita bicara tentang sebuah jembatan, maka jembatan ini haruslah aman, stabil, fungsional, ekonomi, dan jangan lupa harus enak dipandang mata. Atau dalam kata lebih singkat, harus indah. Kalau kita bicara tentang perancangan teknis ini, sama halnya seperti video sebelumnya tentang perancangan teknis jalan. Yang kita acu adalah Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2011. Kalau para insan mereka belajar ingat, peraturan ini mencakup 3 tahap. Yang pertama adalah perancangan teknis awal.
Tahap pertama dalam perancangan teknis awal yaitu kita harus menentukan alternatif alignment jalan yang akan dibangun. Alternatif alignment ini bertujuan untuk memilih skema yang terbaik dari pilihan elemen-elemen yang telah direncanakan. Tahap kedua adalah melakukan pertimbangan teknis, ekonomis, lingkungan, dan keselamatan yang diajukan dari tahap perancangan teknis awal untuk memastikan kelayakan dari ketiga pertimbangan yang disyaratkan dalam peraturan menteri tadi. Yang kedua adalah kajian kelayakan jalan. Tahap kedua ini adalah terdiri dari kajian kelayakan teknis dan kajian kelayakan finansial untuk setiap alternatif alignment jalan, sehingga keluaran perencanaan teknis awal dan penetapan pilihan alternatif yang paling layak, baik secara teknis maupun finansial, serta keselamatan lalu lintas jalan. Yang ketiga adalah perancangan teknis akhir. Tahap ketiga ini adalah terdiri dari desain pendahuluan terpilih, hasil kajian kelayakan jalan, perencanaan teknis rinci atau lebih kita kenal dengan DED, Detail Engineering Design, kemudian audit keselamatan jalan atau boleh disingkat dengan AKJ, serta perencanaan teknis akhir. Nah, para insan belajar, ketiga tahapan tersebut haruslah dilaksanakan dalam perencanaan jembatan agar mutu pekerjaan terjaga sesuai dengan edaran menteri dan peraturan terkait lainnya. Jadi clear ya, para insan belajar, bahwa tahap perencanaan teknis baik buat jalan maupun buat jembatan adalah hampir sama atau bahkan identik. Di saat kita merencanakan apapun, tidak hanya terbatas pada jembatan, pada jalan, gedung, bendungan, dan apapun itu, bangunan sipil, kita yang pertama ditanya pasti adalah umur rencana. Nah, kalau kita bicara umur rencana jembatan, kita juga memiliki aturan. Perkiraan umur rencana tidak berarti bahwa struktur jembatan tidak dapat berfungsi lagi di akhir umur rencana. Atau tidak juga berarti bahwa jembatan masih dapat dilalui selama selang waktu tersebut tanpa perlu diperiksa dan dipelihara secara teratur dan memadai. Umur rencana jembatan standar adalah sekitar 50 tahun. Sedangkan jembatan khusus adalah 100 tahun. Umur rencana untuk jembatan permanen minimal 50 tahun. Nah, umur rencana ini dipengaruhi oleh material atau bahan jembatan dan aksi lingkungan yang dianggap mempengaruhi durabilitas jembatan. Jembatan dengan umur rencana yang lebih panjang harus direncanakan untuk aksi yang mempunyai periode ulang lebih panjang, seperti dapat dilihat dalam persamaan di monitor ini atau di screen ini. PR adalah kemungkinan probabilitas bahwa aksi tertentu akan terlampaui paling sedikit selama umur rencana jembatan yang ditetapkan. D adalah umur rencana jembatan yang ditetapkan, biasanya dalam satuan tahun. Sedangkan P adalah periode ulang dari aksi beban yang diperhitungkan. Karena bicara periode, maka kita bicara satuan yang sama, yaitu tahun juga. Para insan belajar, setelah kita bicara tentang umur rencana jembatan, maka kita bicara rencana keadaan batas. Apa itu rencana keadaan batas? Adalah pendekatan perencanaan di mana semua fungsi dan bentuk struktur telah diperhitungkan. Pada saat mencapai keadaan batas, pada jembatan diasumsikan terdapat jumlah reaksi yang sedemikian besarnya sehingga mengakibatkan jembatan runtuh, tidak layak layan, dan telah terjadi kegagalan. Rencana keadaan batas ini terdapat dalam persamaan yang cukup sederhana, tapi harus dapat dipahami dengan baik. Jadi, faktor reduksi kekuatan apabila dikaitkan dengan kapasitas normal tidak boleh kurang dari faktor beban dikali beban nominal. Persamaan tersebut adalah faktor reduksi kekuatan dikali kapasitas normal lebih besar atau sama daripada faktor beban dikali beban nominal. Baik para insan belajar, setelah kita bicara umur rencana, setelah kita beban batas, maka kita coba lihat bentang jembatan dan aturannya yang berlaku di Indonesia. Desain atau rencana yang baik
akan memperhatikan faktor ekonomis untuk pelaksanaan jembatan tersebut. Pemilihan tipe bangunan atas, penentuan jumlah dan panjang bentang dapat mempengaruhi biaya yang diperlukan dalam membangun jembatan tersebut. Para insan mereka belajar, ada sedikit contekan tentang bagaimana menentukan bentang. Ada contekan tentang bentang ekonomis setiap tipe bangunan atas jembatan. Contekan ini tidak berlaku mutlak, tapi minimal dapat menjadi pengetahuan awal di saat kita merencanakan bangunan atas. Saya kasih contoh. Plat beton bertulang, dia akan bersifat ekonomis atau memiliki nilai ekonomis di saat digunakan untuk bentang jembatan 0 sampai 15 meter. Sedangkan tipe bangunan atas gelagar beton T akan ekonomis di saat dia digunakan untuk bentang 10 sampai 18 meter. Lengkapnya, para insan mereka belajar bisa lihat di layar ini, ya. Ada gelagar box beton, ada pelengkung baja, ada beruji kabel, ada juga jembatan gantung. Jadi katakanlah teman-teman merencanakan jembatan gantung gitu kan, maka baru efektif, baru efisien kalau sudah bentangnya antara 300 sampai 2000 meter. Kurang lebih itu ya, para insan mereka belajar tentang bentang ekonomis ya. Contekannya kurang lebih seperti ini. Para insan mereka belajar, apabila tidak direncanakan secara khusus, maka dapat digunakan bangunan atas jembatan standar bida marga sesuai bentang ekonomis dan kondisi lalu lintas air di bawahnya. Jadi para produsen itu sudah memiliki bentang-bentang khusus yang biasa digunakan oleh bina marga. Contohnya apa? Box culvert misalnya ya, baik single maupun double ataupun triple. Biasa tersedia bentang 6 sampai 10 meter. Ada juga corrugated steel plate dengan bentang 6 sampai 12. Sementara kalau girder komposit tipe I misalnya, dia harus dalam bentang 20 sampai 60 meter. Nah, di tabel juga para insan mereka belajar bisa melihat standar-standar yang ada di bina marga yang biasanya di pasaran atau di pabrikan sudah tersedia. Silakan dilihat. Baik, para insan mereka belajar, kita lanjut ke persyaratan geometrik. Berdasarkan SE Menteri PUPR nomor 7 tahun 2015, persyaratan geometrik ini mencakup 3 aspek, yaitu lebar struktur, ruang bebas horizontal, dan ruang bebas vertikal. Yang pertama, lebar struktur. Lebar struktur ditentukan berdasarkan kebutuhan rata-rata lalu lintas harian dan standar lajur lalu lintas. Kemudian ruang bebas horizontal. Lingkup ruang bebas horizontal ini meliputi beberapa hal. Pertama, bagian-bagian dari bangunan atas yang berada di atas permukaan jalan. Kemudian bangunan bawah jembatan yang berada di atas jalan atau lintasan kereta api. Sedangkan ruang bebas vertikal adalah bagian dari bangunan atas yang berada di atas permukaan jalan dan bangunan yang berada di atas jalan atau lintasan kereta api. Satu persatu kita lihat. Lebar struktur. Seperti tadi saya sebutkan, bahwa lebar struktur sangat tergantung dari LHR itu sendiri atau lalu lintas harian rata-rata. Di tabel ini, para insan mereka belajar dapat melihat salah satu contohnya adalah apabila LHR di bawah 2000, maka lebar jembatan adalah 3,5 sampai 4,5 meter. Atau kalau kita bicara jumlah lajur adalah 1 lajur. Sedangkan kalau LHR-nya di atas 20.000, maka lebar jembatan adalah di atas 14 meter dengan arti lebar jembatan tersebut harus lebih dari 4 lajur. Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jembatan, maka lebar lantai jembatan ditentukan dengan tambahan lebar lainnya. Jadi kalau kelas nasional misalnya ya, kelas A katakanlah, maka harus ditambah 1, ditambah 1. Kanan kiri tambah 1. Kalau lebar lajurnya 7 meter, maka ditambah 1 dan ditambah 1. Sehingga total 9. Nah, kalau lebar minimum jalan nasional kelas B, cukup 0,5 penambahannya. Jadi katakanlah 0,5 tambah 6 tambah 0,5. Total
meter. Para insan mereka belajar, bicara tentang lebar jembatan, maka harus lebih lebar dari jalan raya yang terhubung ke jembatan tersebut. Jangan sebaliknya ya, jalannya lebar, jembatannya sempit. Selanjutnya, lebar jembatan harus memenuhi standar lebar lajur lalu lintas sebesar N dikalikan antara 2,75 sampai 3,5 meter, di mana N menunjukkan jumlah lajur lalu lintas. Nah, kalau kita bicara jumlah maksimum lajur lalu lintas yang digunakan untuk berbagai lebar jembatan, maka para insan mereka belajar dapat melihat di tabel ini. Contoh untuk satu lajur, maka lebar bersih jembatannya adalah antara 3000 mm sampai dengan 5250 mm dalam jumlah lajur 1. Para insan mereka belajar, mari kita lanjutkan tentang ruas bebas horizontal. Ruang bebas horizontal adalah bagian penting dalam persatuan geometrik perancangan jembatan. Ruang bebas horizontal ini di dalam SE nomor 7 2015 dibagi menjadi 4 penjelasan. Yang pertama adalah ruang pengaman kaku untuk lalu lintas. Minimum sebesar 0,5 meter antara muka pengaman dan tepi luar dari lajur lalu lintas yang berdekatan. Yang kedua adalah ruang bebas pada penghalang fleksibel untuk lalu lintas. Ruang bebas minimum di antara bangunan struktur yang dilindungi di bagian belakang pengaman lalu lintas adalah 2 meter untuk jagaan terhadap perilaku kendaraan. Yang kedua adalah ruang bebas pada penghalang fleksibel untuk lalu lintas. Ruang bebas minimum di antara bangunan struktur yang dilindungi dan bagian belakang pengaman lalu lintas adalah 2 meter untuk jagaan terhadap perilaku pasca defleksi. Jadi ada ruang bebas sekitar 2 meter. Yang ketiga adalah ruang bebas pada penghalang yang tidak terlindung. Ruang bebas minimum pada bangunan struktur yang tidak terlindung harus sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Ini biasanya Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan, dicek saja. Yang terakhir adalah ruang bebas pada lintasan kereta api. Lagi-lagi untuk kereta api harus disimak dari peraturan terkait tentang perkereta apian. Selanjutnya adalah para insan mereka belajar tentang ruang bebas vertikal. Ruang bebas vertikal ini sudah diatur di dalam SE Dirjen Bina Marga nomor 5 tahun 2017. Di antaranya adalah ruang bebas vertikal untuk lalu lintas minimal 5,1 meter. Diukur dari puncak perkerasan hingga ke elevasi terendah dari bagian atas jembatan. Jadi clearance-nya harus 5,1. Yang kedua adalah ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan mengikuti standar ketentuan perancangan terhadap karakteristik atau pola lalu lintas kapal dengan ruang bebas. Wah, kenapa bicara kapal ya? Karena bisa saja di sungai yang dilewati kapal atau di teluk yang memang selalu berlalu lintas kapal. Minimal adalah 0,5 meter untuk aliran yang dapat dikontrol. Kemudian yang tidak dapat dikontrol adalah minimal 1 meter. Sedangkan untuk aliran sungai yang membawa hanyutan harus clearance-nya 1,5 meter. Itu untuk muka air banjir dengan periode ulang 50 tahun. Baik, para insan mereka belajar, itu barangkali pengantar tentang perencanaan teknis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.